Selamat siang buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hari ini tentang persamaan diferensial. Oke. Nah, ini dia anggota kelompok kami, kelompok 4, Heran Jelani, Lanesta, Alwindo, Iza Yoga, Trisno, Hasan, Matius, Rahmat, dan juga Joshua. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi tentang persamaan diferensial. Kepada Mas Trisno bisa langsung dipaparkan, silakan. Mas Trisno boleh di on mic ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk di slide ini saya akan menjelaskan tentang apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Lanjut. Untuk slide selanjutnya yaitu perannya. Berbagai permasalahan dunia nyata dapat diselesaikan dengan mencari solusi. Seringkali solusi tersebut hanya bisa didapatkan dengan pertama-tama melakukan pemodelan masalah secara matematis, lalu menyelesaikan model matematis tersebut. Oleh karena itu, pemodelan dan penyelesaian model matematis adalah dua proses penting dalam mencari solusi bagi suatu permasalahan. Solusi tersebut kemudian dapat diinterpretasikan untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata tersebut. Lanjut. Selanjutnya, pada kenyataannya banyak permasalahan dunia nyata yang melibatkan satu atau lebih variabel dan perubahan nilainya seiring berjalannya waktu dalam ruang atau terhadap nilai variabel lainnya. Secara matematis, permasalahan tersebut dimodelkan sebagai persamaan diferensial, yaitu persamaan yang menghubungkan suatu fungsi tak diketahui dan turunan-turunan fungsi tersebut. Di sini kita dijelaskan permasalahan dunia nyata. Yang pertama ada pemodelan, terus dilanjutkan ke interpretasi, terus pada pemodelan dilanjutkan pada model matematis, selanjutnya penyelesaiannya itu solusi matematis. Oke, selanjutnya notasi dan terminologi. Next, Mas. Notasi dalam persamaan diferensial digunakan untuk mewakili turunan suatu fungsi, sementara terminologi mengacu pada istilah-istilah khusus yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mendeskripsikan persamaan diferensial. Berikut adalah beberapa notasi dan terminologi yang umum digunakan. Next. Notasi Leibniz menggunakan simbol D untuk menyatakan turunan contoh. Penulisannya adalah dy per dx. Notasi Lagrange menggunakan tanda aksen untuk menyatakan turunan contoh. Penulisannya adalah f aksen x. Yang terakhir ada notasi Euler menggunakan operator D untuk menyatakan turunan contoh. Penulisannya adalah dy atau df x. Next, Mas. Terminologi. Orde merupakan order tertinggi dari turunan yang muncul dalam suatu persamaan. D pangkat 2Y per dx pangkat 2 tambah dy per dx kurang y sama dengan 0. Ordenya pangkat 2 karena turunan tertingginya adalah orde kedua. Derajat merupakan pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam suatu persamaan. dy per dx pangkat 2 ditambah y sama dengan 0 memiliki derajat 2. Linearitas persamaan diferensial disebut linear jika semuanya turunan dari variabel terikat tidak dikalikan satu sama lain atau dinaikkan pangkat. D pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah 3 dy per dx ditambah 2y sama dengan 0 atau linear. dy per dx
pangkat 2 ditambah Y sama dengan 0 atau non-linear. Next, Mas. Terminologi. Koefisien. Faktor yang mengalihkan variabel terikat turunan dalam persamaan X dy per dx dikurang Y sama dengan 0. X merupakan koefisien dari dy per dx. Variabel bebas merupakan variabel yang independen dan biasanya menjadi input fungsi. Dy per dx sama dengan X pangkat 2 ditambah Y. Variabel bebasnya adalah X. Variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas, biasanya fungsi dari solusi yang dicari. Dy per dx sama dengan X pangkat 2 ditambah Y. Variabel terikatnya adalah Y. Oke, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan membahas klasifikasi. Next, klasifikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Klasifikasi berdasarkan order. Persamaan diferensial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Yang pertama, persamaan diferensial biasa atau PDB merupakan persamaan diferensial yang melibatkan turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap variabel bebas. dy per dx sama dengan f x, y adalah bentuk umum orde pertama. D pangkat 2y per dx kuadrat sama dengan f x, y, dy per dx adalah bentuk umum orde kedua. D pangkat ny per dx pangkat 2 sama dengan f x, y, dy per dx sampai dn min 1 y per dx n min 1 adalah bentuk umum orde lebih tinggi. Next. Di sini contoh persamaan. Yang pertama, contoh untuk orde pertama mencari fungsi y yang turunan pertamanya terhadap x sama dengan 2x tambah y. dy per dx sama dengan 2x tambah y. Contoh orde kedua yaitu mencari fungsi y yang turunan keduanya terhadap x ditambah 3 kali fungsi y itu sendiri sama dengan sinus x. D pangkat 2y per dx pangkat 2 tambah 3y sama dengan sin x. Contoh untuk orde lebih tinggi. Mencari fungsi y yang turunan ketiganya dikurangi 2 kali turunan keduanya ditambah fungsi y itu sendiri sama dengan 0. D pangkat 3y per dx pangkat 3 dikurang 2d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah y sama dengan 0. Next. Yang kedua, persamaan diferensial parsial atau PDP merupakan persamaan diferensial yang melibatkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas dan turunan parsialnya. F dikurang x1, x2 sampai xn u turunan parsial u terhadap x sub 1 dan turunan parsial u terhadap y sub 2 sampai dengan turunan parsial u dan turunan parsial x sub 1 dan sub 2 sama dikurang 0. Penjelasan bentuk umum x sub 1 x sub 2 sampai x sub n adalah variabel bebas. U sama dengan U, x1, x2 sampai xn adalah fungsi yang menjadi solusi. Do adalah turunan parsial. Baik, selanjutnya ada contoh-contoh persamaan diferensial parsial orde kedua. Pada slide ini menjelaskan 3 contoh jenis persamaan diferensial parsial atau PDP orde kedua yang sering digunakan dalam matematika dan fisika. Yang pertama yaitu contoh untuk persamaan Laplace, yaitu turunan parsial kedua dari U terhadap X ditambah dengan turunan parsial kedua dari U terhadap Y
sama dengan 0. Persamaan Laplace menggambarkan keadaan steady state atau sistem yang tidak berubah terhadap waktu, seperti distribusi suhu yang tepat atau medan potensial dalam keadaan seimbang. Yang kedua yaitu contoh untuk persamaan gelombang, yaitu turunan parsial kedua dari U terhadap T, di mana T ini diartikan sebagai waktu sama dengan C kuadrat dikali turunan parsial kedua dari U terhadap Y. Persamaan gelombang menjelaskan fenomena propagasi gelombang seperti suara, cahaya, atau gelombang air yang melibatkan perubahan dinamis terhadap waktu. Persamaan ini menunjukkan bagaimana gangguan merambat melalui ruang secara kontinu. Yang ketiga yaitu contoh untuk persamaan panas, yaitu turunan parsial pertama dari U terhadap T, di mana T ini diartikan sebagai waktu juga, sama dengan contoh yang nomor 2, sama dengan K dikali turunan parsial kedua dari U terhadap K. Persamaan panas sering disebut difusi, digunakan untuk memodelkan proses penyebaran, seperti penyebaran panas atau zat dalam suatu medium. Next. Oke, dilanjut oleh Mas Matius. Silakan, bisa Oke. dilanjutkan. Klasifikasi berdasarkan linearitas. Berdasarkan linearitasnya, persamaan diferensial dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non-linear. 1. Persamaan diferensial linear. Sebuah persamaan diferensial disebut linear jika variabel terikat dan semua turunannya muncul secara linear, yang artinya tidak ada pangkat lebih dari satu pada variabel terikat dan turunannya. Kemudian, tidak ada perkalian antara variabel terikat dan turunannya. Kemudian, koefisiennya dapat berupa fungsi dan variabel bebas. Next. Berikut bentuk umum linear order n, di mana koefisien ANX dengan turunannya dny per dxn, ditambah koefisien AN-1x dengan turunannya dn-1y per dxn min 1. Dengan pola selanjutnya ada koefisien A1x dengan turunan diferensialnya dy per dx ditambah koefisien A0 per x dengan y dan sama dengan gx. Untuk penjelasannya ANX kemudian ada AN-1x dan A0 itu merupakan koefisien yang tergantung pada variabel bebas x. Koefisien ini merupakan konstanta dan fungsi lain dari x. Kemudian itu ada dn per y dan dx per n, di mana ini adalah turunan ke n dari fungsi y terhadap x. Kemudian ada y ini merupakan fungsi yang menjadi solusi dari persamaan ini, di mana gx ini adalah fungsi bebas atau sumber yang bergantung pada x. Jika gx sama dengan 0, persamaan ini disebut diferensial homogen. Oke, next. Kemudian ada contoh persamaan yang linear. Berikut adalah contoh persamaan diferensial biasa yang linear, yaitu ada d2 per y per dx min 2, ditambah 3dy per dx, tambah 2y sama dengan ex. Untuk penjelasannya, d2y per dx2 ini adalah keturunan kedua dari y terhadap x, di mana 3dy per dx merupakan turunan pertama dari y terhadap x jika dikalikan dengan konstanta 3. 2y merupakan fungsi y sendiri dikalikan dengan 2 konstanta, dan e pangkat x merupakan fungsi bebas yang muncul di sisi kanan persamaan. Kemudian itu ada persamaan diferensial non-linear. Sebuah persamaan diferensial disebut non-linear jika salah satu dari berikut terjadi. Variabel terikat atau turunannya muncul dengan pangkat lebih dari 1, kemudian ada perkalian antar turunan, dan variabel terikat atau turunannya muncul dalam fungsi non-linear. Baik, saya akan melanjutkan bentuk umum non-linear. Berikut adalah bentuk umum pada persamaan diferensial biasa non-linear. Contohnya ada f dalam kurung xy dy per dx d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Fungsi f bersifat non-linear terhadap y atau turunannya. Next. Contoh persamaan non-linear
Berikut adalah contoh nonlinear pada persamaan diferensial biasa. D pangkat Y per dx kuadrat sama tambah Y kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini berbentuk nonlinear karena Y kuadrat pangkat 2 dari Y muncul dalam persamaan. Baik, di sini ada perbandingan linear dan non-linear. Kriterianya ada kriteria linear dan non-linear. Variabel kriteria pertama linear, variabel terikatnya tidak dipangkat atau dikalikan, sedangkan non-linearnya dipangkat, dikalikan, atau fungsi non-linear. Terus solusi linear lebih mudah dicari, sedangkan non-linear lebih kompleks. Lanjut. Klasifikasi berdasarkan koefisien. Berdasarkan ordernya, persamaan diferensial dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koefisien konstan dan koefisien tidak konstan. Yang pertama, koefisien konstan. Sebuah persamaan diferensial memiliki koefisien konstan jika variabel terikat atau turunannya adalah bilangan tetap, tidak bergantung pada variabel bebas. Contohnya, A sub n D pangkat n Y per dx pangkat n ditambah A sub n minus 1 D pangkat n minus 1 Y per dx pangkat n minus 1 ditambah A1 dy per dx ditambah A sub 0 Y sama dengan G dalam kurung X. Penjelasan bentuk umum A sub n, A sub n minus 1 dan seterusnya adalah konstanta. G dalam kurung X adalah fungsi bebas bisa 0 atau yang lainnya. Contoh koefisien konstan. Berikut adalah contoh koefisien konstan pada persamaan diferensial biasa. D pangkat 2Y per dx pangkat 2 dikurangi 3, dy per dx ditambah 2y sama dengan 0. Semua koefisien minus 3 dan 2 adalah konstan. Koefisien tidak konstan. Sebuah persamaan diferensial memiliki koefisien tidak konstan jika variabel terikat atau turunannya adalah fungsi dari variabel bebas. Contohnya A sub n x d pangkat n y per dx pangkat n ditambah A sub n minus 1 x d pangkat n minus 1 y per dx pangkat n minus 1 dan seterusnya ditambah A sub 1 x dy per dx ditambah A sub 0 x y ditambah g x A sub n dalam kurung x A sub n minus 1 dan seterusnya adalah koefisien yang bergantung pada variabel bebas x. Lanjut, contoh koefisien tidak konstan. Berikut adalah contoh koefisien tidak konstan pada persamaan diferensial biasa. X pangkat 2 D pangkat 2Y per dx pangkat 2 ditambah X dy per dx minus Y sama dengan 0. Koefisien X pangkat 2, X dan minus 1 adalah koefisien yang bergantung pada variabel bebas. Ya, selanjutnya untuk metode penyelesaian. Next. Persamaan diferensial memiliki beberapa metode penyelesaian yang bergantung pada jenis, bentuk, dan karakteristik persamaannya. Berikut ini adalah penjelasan metode pemisahan variabel. Metode ini mudah digunakan terutama pada persamaan diferensial biasa order pertama yang sederhana. Next. Kapan menggunakan metode ini? Metode pemisahan variabel digunakan ketika kita menghadapi persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx sama dengan gx kali hy, di mana fungsi gx hanya bergantung pada variabel x dan hy hanya bergantung pada y. Lalu metode ini sangat cocok untuk berbagai masalah fisika, terutama yang berkaitan dengan aliran fluida atau proses difusi sederhana, misalnya dalam perhitungan aliran panas atau zat dalam medium tertentu. Salah satu alasan utama untuk memilih metode ini adalah kemudahan penggunaannya. Ini adalah metode yang relatif paling sederhana karena hanya memerlukan langkah-langkah integrasi langsung untuk menyelesaikan persamaan. Next. Bagaimana contoh dan langkah penyelesaiannya? Next.
Untuk misalkan jadinya kita mulai dengan sebuah benda yang memiliki suhu awal T0 sampai dengan 90 derajat Celcius dan berada dalam lingkungan dengan suhu TA, di mana TA itu suhu lingkungan 25 derajat Celcius. Lalu laju pendinginan benda ini berbanding lurus dengan selisih suhu antara benda dan lingkungan. Oleh karena itu kita bisa menuliskan persamaan diferensialnya sebagai berikut, yaitu dt per dt kecil sama dengan min k dalam kurung t dikurang ta atau t lingkungan, suhu lingkungan, di mana k adalah konstanta pendinginan dengan nilai k sama dengan 0,1 per menit. Kondisi awal yang kita gunakan adalah T0, di mana T0 itu suhunya itu 90 derajat Celcius. Persamaan ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, suhu benda akan turun menuju suhu lingkungan TA atau TA. Proses ini berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi dan laju pendinginan akan berkurang seiring mendekatnya suhu benda ke suhu lingkungan. Next. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Kita pertama-tama pisahkan variabelnya itu dengan 1 per T dikurang 25 dt sama dengan min 0,1 dt. Terus kita integrasi, integral 1 per T dikurang 25 dt sama dengan integral min 0,1 dt. Ln dalam kurung T dikurang 25 kurung tutup sama dengan min 0,1 T tambah Celcius atau C. Gunakan kondisi awal T dalam kurung 0 sama dengan 90 derajat untuk menentukan C. Ln dalam kurung 90 dikurang 25 sama dengan C sama dengan ln 65. Solusi akhirnya adalah ln T dalam kurung T kurang 25 sama dengan min 0,1 T ditambah ln 65. Terus kita lakukan lagi eksponensial kedua sisi. T dikurang 25 sama dengan 65 pangkat min 0,1 T. Jadinya T sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat 0,1 T. Di sini kita mencari suhu setelah 10 menit. Kita akan melakukan substitusi T dengan T sama dengan 10 ke persamaannya. T dalam kurung 10 sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat 0,1 dalam kurung dikali dengan 10. Lalu T itu sama dengan 25 ditambah 65 E min 1 sama dengan 25 tambah 65 dikali 0,3679. Lalu T sama dengan 25 tambah 23,91 sama dengan 48,91 derajat Celcius. Next. Untuk metode penyelesaian lainnya, ada 4 jenis di sini, yaitu yang pertama, metode integrasi langsung bentuk persamaan seperti contoh dy per dx sama dengan fx. Lalu yang kedua, metode faktor integrasi bentuk persamaan dengan contoh dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Lalu yang ketiga ada metode transformasi Laplace bentuk persamaan a sub n d pangkat ny per dx pangkat n ditambah sampai dengan plus aoe sama dengan gx. Lalu keempat dan ada metode substitusi. Kesimpulannya, persamaan diferensial merupakan alat matematika yang sangat penting untuk memodelkan berbagai fenomena dalam dunia nyata yang melibatkan perubahan atau dinamika sistem. Dengan menggunakan persamaan diferensial, kita dapat memahami, memprediksi, dan mengontrol banyak aspek kehidupan. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman dari kelompok 4.
Nah, untuk sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Nah, silakan buat teman-teman dari kelompok lain atau teman-teman yang lain, barangkali ada pertanyaan terkait materi yang kita bawakan, bisa langsung aja resend dan juga kemudian tuliskan nama dan linknya di kolom komentar di Meet ini. Silakan. Oke, ada karena ini saya share ya. Silakan bisa disebutkan pertanyaannya. Halo, perkenalkan nama saya Naili Syaroya dari kelompok 1 mau bertanya bagaimana cara membedakan persamaan diferensial dengan koefisien konstan dan tidak konstan. Oke, baik, terima kasih buat Naili. Kita tampung dulu sementara ya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain sambil kita diskusikan juga jawabannya. Silakan barangkali ada pertanyaan lain. Ada Mas Jansen. Oke, silakan bisa disebutkan pertanyaannya. Mas Jansen. Ya, halo, selamat siang Mas Herlan. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan order atau derajat dari suatu persamaan diferensial. Sebelumnya saya dari kelompok 1 juga tadi, sama kayak Naili. Terima kasih. Boleh tuliskan nama dan linknya ya di kolom komentar. Oke, terima kasih buat Jansen. Silakan satu pertanyaan lagi barangkali ada pertanyaannya. Oke, ada Mas Bayu ya, Mas Stefano. Silakan bisa diajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya Bayu Stefano dengan NIM 202308012279. Izin bertanya. Untuk materi persamaan diferensial ini, untuk pada penerapan pada masalah kehidupan sehari-hari yang paling relate dan paling sering digunakan, itu contohnya apa saja ya, Kak? Dan bisa di-mention detailnya seperti apa, misalkan dalam bentuk bidang informatikanya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Mas Bayu ya dari adanya penerapan persamaan diferensial pada kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kami akan diskusikan dulu jawabannya dari ketiga teman-teman lainnya. Oke, sebentar. Saya izin menjawab ya. Coba Mas Herlan buka slide ke-12, Mas. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jansen ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan order atau derajat dari suatu persamaan diferensial. Nah,
Untuk cara menentukannya yaitu di sini kan udah ada nih rumusnya. Yang pertama untuk order di sini udah dijelaskan, yang kedua untuk derajat. Namun di sini ada beberapa tips untuk cara menentukannya. Yang pertama, menentukan order, yaitu identifikasi semua turunan yang muncul dalam persamaan termasuk turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tips yang kedua yaitu cari turunan dengan tingkat tertinggi. Yang ketiga, tingkat turunan tertinggi itulah yang menjadi order persamaan diferensial. Selanjutnya untuk menentukan derajat. Untuk menentukan derajat di sini saya juga sama akan memberikan 3 tips. Yang pertama yaitu pastikan persamaan diferensial dalam bentuk polinomial terhadap turunan-turunan. Yang kedua, identifikasi turunan dengan tingkat tertinggi. Yang ketiga, perhatikan pangkat turunan tersebut. Pangkat tertinggi itulah yang menjadi derajat. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk Mas Jansen ya. Lanjut Mas Helanas. Bagaimana Mas Jansen, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab Mas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Kak Nelly, silakan Alwindo boleh jawab ya. Bagaimana cara membedakan persamaan diferensial dengan koefisiensi konstan dan tidak konstan? Boleh dilihat di slide halaman 30. Persamaan konstan dapat dikenali saat koefisien dari variabel terikat dan turunannya adalah bilangan tetap, tidak bergantung pada variabel bebas. Kalau untuk yang tidak konstan, boleh dilihat di halaman slide 12. 32 maksudnya salah, 32. Kalau untuk yang tidak konstan, dia itu sebuah persamaan diferensial memiliki koefisien tidak konstan jika variabel terikat atau turunannya adalah fungsi dari variabel bebas. Apakah sudah jelas, Nelly? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Oke, untuk pertanyaan Mas Bayu, kita masih butuh waktu diskusi sebentar ya, mohon ditunggu.
Oke, Mas. Mas Heran, saya izin menjawab pertanyaan Mas Bayu ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana apa penerapan diferensial di kehidupan sehari-hari ya? Itu ada di coba buka slide 36 dong, Mas. Nah, itu ada tentang penurunan suhu ya. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menggunakan persamaan diferensial Newton tentang pendinginan ya. Jadi, di sini ada rumusnya dt per dt sama dengan min K T sama dengan dikurang TA, di mana T adalah suhu benda, T itu T, kita misalkan TA tadi itu adalah T lingkungan, jadi lingkungan sekitar adalah suhu lingkungan sekitarnya, kemudian K adalah konstanta. Jadi persamaan diferensial ini bisa ditemukan di sehari-hari seperti dalam contoh dalam proses masak makanan ya. Jadi menentukan waktu yang dibutuhkan makanan untuk mencapai suhu aman saat kita setelah bisa dimasak. Jadi suhu aman pas proses pemasakan itu berapa sih? Bisa pakai fungsi persamaan diferensial ini. Kemudian itu ada penyelidikan forensik ya untuk mengukur suhu mayat. Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk menentukan suhu tubuh bahwa suhu tersebut sudah bisa dikatakan sudah meninggal. Kemudian untuk penerapannya di dalam informatika itu ada banyak ya, seperti contohnya machine learning. Kemudian itu ada contohnya menggunakan algoritma optimasi seperti gradient descent, di mana konsep turunan ini menentukan nilai minimum fungsi loss. Kemudian ada grafik dan animasi, di mana persamaan diferensial digunakan untuk memodelkan gerakan benda, seperti animasi, air, asap, atau gerakan objek dalam game. Kemudian ada kriptografi dan keamanan, bisa digunakan untuk menganalisis keamanan algoritma hash atau enkripsi untuk memahami perubahan kecil dalam kriptografi tersebut. Mungkin itu sih. Apakah jawabannya menjawab, Mas Bayu? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bertanya juga sudah menjawab. Nah, selanjutnya kita ada sesi saran ya. Silakan buat Ibu Winda atau mungkin teman-teman yang lain. Barangkali ada saran untuk kelompok kita, bisa langsung aja disampaikan. Oke, untuk Kak Novana, silakan bisa disampaikan. Selamat siang, saya Novana dari kelompok 1. Saya hanya ingin memberikan saran saja. Ini kalau dari awal PPT sampai akhir, lalu juga pembacaannya, mungkin masih ada sedikit yang tadi ada beberapa yang bacainnya mungkin agak kurang jelas ya, yang tadi pembacaan yang persamaan yang A, 0, segala macam itu sampai ke ujung itu tadi sempat ada salah sedikit, tapi kurang lebih sih semuanya menurut saya sudah oke, cuma hanya agak sedikit pas saat bacanya agak sedikit salah aja sih di situ. Itu aja, makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Novana atas sarannya untuk kelompok kita. Kedepannya kita akan tingkatkan lagi supaya lebih baik pastinya. Nah, kemudian untuk sesi kritik ya, silakan untuk teman-teman semua, mungkin ada kritik yang ingin disampaikan ke kelompok kita, bisa langsung disampaikan saja. Silakan ya untuk teman-teman, mungkin ada kritik bisa disampaikan langsung.
Oke, buat Mas Fahrur, silakan bisa disampaikan kritik untuk kelompok kita. Oke, saya akan memberikan kritik ya tadi untuk presentasi. Untuk materi yang disajikan itu mungkin tidak ada ilustrasi grafis ya atau visualisasi yang memadai gitu. Jadi yang membuat pemahaman lebih sulit tuh. Jadi audiens itu tidak terlalu berfokus pada aspek teknis matematika saja. Jadi tahu nih untuk ilustrasi grafisnya tuh bagaimana gitu. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih banyak atas kritiknya ya, Mas Fahrur. Oke, sama-sama. Nah, sudah ada di penghujung presentasi, teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 4 yang sudah membawakan materi, dan juga tadi ada Kak Naili, Mas Jansen, Mas Bayu untuk yang mengajukan pertanyaan, dan juga Kak Novana dan Mas Fahrur untuk saran dan kritik untuk kelompok kita. Nah, kedepannya akan kita tingkatkan lagi dari segi kualitas pemahaman materinya, kemudian juga penyampaian materinya, supaya lebih mudah dipahami tentunya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Kita akhiri saja presentasi dari kelompok 4. Saya Herlan Jalani sebagai moderator, mengucapkan terima kasih banyak dan juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.